Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa bersama channel YouTube kebanggaan umat muslim semuanya, ngopi, ngobrol, pelihara iman. Insyaallah. Tepuk tangan dulu guys. Nah, kali ini teman-teman, saya akan menghadirkan sebuah diskusi lain daripada yang lain. Sudah lama nggak muncul. Ica ini ternyata udah berhijab guys. Udah berhijab. Dia udah berhijab walaupun dia masih dalam keadaan Kristen ya. Minimal dia udah mau menutup auratnya ya. Pelan-pelan dibimbing ya. Nah, kebetulan di sini yang membimbingnya Bang Loding ya. Bang Loding, tapi ada seorang pemuda Kristen yang biasa yang keberatan kalau misalkan ada teman Kristennya yang menjadi mualaf. Ini kocak ini. Ini sangat mengedukasi kita semuanya teman-teman ya. Soalnya banyak juga yang syahadat-syahadat gara-gara diskusi ya. Contohnya Jasmine kemarin, Mas Santi dan sebagainya gitu ya. Bang Ius gitu ya. Masya Allah. Banyak banget yang bersyahadat teman-teman. Oke, untuk keseruannya kita langsung lanjut ke perdebatannya. Tapi jangan lupa bantu ya channel ini, channel ngopi ini, ngobrol perihal iman ini, di share, subscribe, komen, di like, dan bagikan ke semua jejaring sosial media kalian biar dakwah ini selalu tersiarkan. Oke teman-teman, kita lanjut ke diskusinya ya. Tapi dia mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan loh, Ding. Memang Yesus tidak minta dirinya disembah, Bu. Gitu loh. Waktu dia menyatakan hal itu, memang bukan dalam konteks Yesus meminta dirinya disembah, tapi Yesus mengingatkan bahwa Bapa yang perlu disembah itu. Iya, Ica. Maksud daripada Yesus mengatakan itu kan percakapan Yesus dengan iblis di padang gurun. Jadi iblis mau mencoba Yesus. Sehingga Yesus mengatakan jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti Yesus itu Tuhan Allah, bukan. Tetapi Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Allah Bapa. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa mengasihi aku, dia telah mengasihi Bapa. Barang siapa menguji aku, dia telah menguji Bapa. Karena aku datang ke dunia bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Sehingga iblis minta agar Yesus menyembah kepada dirinya. Maka Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apakah Tuhan Allah itu cuma Tuhan iblis saja? Tidak. Tetapi Tuhan Allah itu adalah Tuhan Loding, Tuhannya Cici, Tuhannya Pak Pendeta Stone, Pak Pendeta Ade. Tuhan kita semua termasuk Yesus. Sayang. Begitu. Silakan Pak Adi. Ini jemaatnya tolong dikasih luruskan, kalau tidak saya syahadatkan dia nih. Kalau apalagi dalam konteks dicobai itu kan, Yesus itu kan dicobai ya, Bu. Ketika Yesus dicobai, padahal Paulus itu ngomong ya, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Lalu Yesus bilang, nah, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi yang benar yang mana? Ketika Yesus menyatakan itu, Ayo. apakah Yesus ini kalau dia Allah, dalam posisi Allah, dia dicobai oleh keinginannya sendiri begitu? Ini yang salah pernyataan Paulus atau ayatnya ada yang salah bagian mana nih gitu? Dicobai, maksudnya gimana? Ada Bu ayatnya, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi pencobaan yang datang itu karena keinginan manusia itu kan membinasakan juga ya. Jadi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ayatnya begitu. Nah, ini pencobaan datang itu kan artinya apakah ada keinginan begitu kan dari Yesus. Nah, sementara Yesus ngomong jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau ibu menganggap Yesus itu Tuhan Allah sendiri, jadi logikanya bagaimana nih menjelaskannya ke orang awam begitu ya? Jadi apakah dia memiliki keinginan yang itu adalah menimbulkan pencobaan begitu kan? Nah, begitu karena ada ayatnya setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, gitu. Tapi kan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, mana yang benar, Bu? Apakah ada kontradiksi dari ayat ini begitu?
dijawab Pak ya. Kita harus tahu dulu konteksnya di mana arti kata mencobai dan dicobai. Kalau dicobai itu berbicara tentang kemanusiaan yang kita diinginkan, benar nggak? Tetapi mencobai itu berarti dari lawan tersebut, benar nggak? Untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Dicobai dengan mencobai, kita harus tahu dulu nih, di dan men itu sudah berbeda. Nah, pada saat iblis mencobai Yesus Kristus, iblis kan sudah tahu. Iblis sudah tahu tentang nubuatan yang di perjanjian lama. Bahwa akan ada Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat dari dosa. Dan kita tahu bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Sehingga pada saat ya iblis mengetahui bahwa dia adalah firman Allah, sehingga dia menginginkan mencobai seorang manusia ini karena dia belum masih menginginkan mencobai kemanusiaannya gitu loh. Tapi dia tahu, iblis ini tahu bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sehingga penegasan kata mencobai itu ya untuk memberitahukan kepada iblis bahwa yang di depanmu ini, engkau sudah tahu siapa aku, sehingga engkau pergilah. Itu kata ibaratkan seperti penegasan supaya si iblis ini mengetahui. Maka di ayat selanjutnya dia bilang apa? Ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Berarti dia kan sudah tahu. Dia sudah tahu ini adalah anak yang diutus, yang di Yohanes 3:16. Dan nubuatan yang di perjanjian lama, iblis pun tahu. Karena kita sebagai orang Kristen percaya ya bahwa tidak ada iblis, tetapi malaikat yang jatuh dalam dosa. Seperti itu, Pak. Jadi kita harus tahu dulu di dan mennya ini. Kalau di itu berbicara kita yang mencoba, kita menginginkan pencobaan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan sesuatu hal kesalahan. Tetapi mencobai karena dia pengen mengetahui gitu loh. Misalkan Bapak tahu tentang saya, sehingga Bapak pengen lebih tahu tentang saya. Apakah saya ini bisa jatuh atau tidak? Apakah saya ini bisa terpuruk atau tidak? Itu sebagai contohnya aja gitu loh. Kalau sudah tahu beliau Allah, kenapa harus dicobai, Bu? Dia bukan Allah, tapi firman Allah. Pertanyaannya tuh. Oh, bedanya apa tuh, Bu? Oke. Kalau Allah, ini kita berbicara tentang ini sharing ya Pak ya. Kalau kita berbicara tentang Allah, Allah itu adalah pemilik. Kalau firman Allah itu adalah berbicara tentang yang di Yohanes 1 ayat 1 gitu loh. Firman yang menjadi Manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. firman yang menjadi daging, Bu. Firman yang menjadi daging gak ada masalah. Firman yang menjadi daging, Bapak, oke, saya mau tanya sama Bapak. Bapak tahu nggak apa arti firman itu? Firman itu perkataan Tuhan. Firman itu perkataan Tuhan. Hanya perkataan saja kah? Ya betul, perkataan Tuhan. Iya. Perkataan. Oh, ini Iya. Bapak Kristen ya? Kristen, betul. Kaget sih. Pendeta ini. Oh, Bapak Bukan Kristen. Kristen, Iya. pendeta ini, Ca. Oke, saya pengen tahu nih. Oke, nggak ada masalah. Karena kalau di dalam iman kekristenan, ya, firman itu kita bisa buka di Kejadian, Pak. Ya. Di Kejadian itu, di Kejadian 1 ayat 1 sampai itu berbicara tentang awal penciptaan. Sehingga bumi ini tercipta dari apa? Logosnya Allah. Keinginan Allah, Iya. hendaknya Allah. Gitu loh. Sehingga bukan hanya sekedar perkataan saja. Kalau misalkan hanya sekedar perkataan saja, ya. Kalau hanya sekedar perkataan saja, menurut saya, ya,
berarti gagal yang ada yang tertulis di Perjanjian Lama di Kejadian 1 itu. Kalau Gitu. saya menjelaskannya simpel aja Bu, begini ya. Firman yang menjadi daging, firman yang menjadi sarks, saya tidak mengambil kata incarnate atau inkarnasi, tapi saya ambilnya seperti inilah. Yesus itu berhasil di dalam Matius 5, dia menggenapi Torah, ya. Dia tidak ditemukan cacat di dalam melaksanakan Torah. Tidak pernah dia ditemukan kesalahan, ya. Sehingga dia disebut teleios, sempurna seperti Bapa. Nah, ini kalau orang yang berhasil memperagakan Torah atau firman Tuhan, maka firman yang menjadi daging yang dimaksud adalah firman itu mendarah daging di dalam kehidupannya. Sama seperti begini ya. Saya melihat Pak Loading ini, dia khatam sekali, Al-Qur'annya benar-benar khatam gitu ya. Ya, saya bisa kalau bertemu dengan beliau, saya bisa berkomentar. Misalnya ketemu, nah ini Al-Qur'an yang berjalan nih. Gitu. Ini orang yang benar-benar menghidupi Al-Qur'an, menghidupi firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yesus Kristus satu-satunya role model yang bisa menggenapi Torah, yang bisa ditiru oleh seluruh orang yang mengaku pengikutnya. Harusnya role modelnya seperti itu dalam bersikap, bertutur kata. Nah, itu Bu. Kalau saya tidak mengartikan inkarnate atau berinkarnasi berubah gitu ya menjadi daging, karena itu ya tentunya ya Ibu bisa tahu sendiri ya, dengan teman-teman akan banyak sekali perdebatan dan pertikaian mengenai hal itu, tapi ini saya sampaikan insight dari saya aja seperti itu gitu. Berarti Bapak di sini yang saya dapat ya, yang menjadi pernyataan Bapak itu adalah firman itu yang menjadi daging yang Betul, mendarah daging. Kalau firman itu tidak menjadi daging, maka tubuh kita ini hanya daging. Ada kejadian 6 Bu. Manusia dibinasakan semua karena manusia itu hanyalah daging. Jadi ketika Tuhan melihat kehidupan manusia tapi isinya hanya kedagingan, ya, tidak ada firman di dalamnya. Firman itu sudah ada di dalam diri manusia tapi orang tidak memperagakan firman itu, maka dibinasakan itu. Usia manusia 120 tahun, nggak bisa hidup kekal karena tidak bisa menjadi bait Allah yang benar. Yesus hadir sebagai bait Allah yang benar. Nah, Ibu mungkin nggak tahu ya, Yesus itu bait Allah loh Bu. Ada ayatnya, Yesus itu bait Allah. Nah, Yesus itu memperagakan diri sebagai bait Allah yang benar supaya timbullah bait Allah yang lainnya yang bisa dihuni oleh firman Allah, yang bisa memperagakan firman Allah dengan baik. Itu. Oke, saya dapat. Tapi mungkin ya saya nggak tahu ya apakah Bapak ini, karena gini, kalau Bapak mengatakan firman Allah itu menjadi daging dan itu adalah sesuatu hal yang mendarah daging ya. Nah, Bapak, waktu pada saat Yesus mengatakan aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Nah, itu kalau seharusnya Pak mendarah daging ya, seharusnya dia tidak perlu menyampaikan itu Pak. Harusnya. Karena apa? Karena kalau berbicara tentang firman itu adalah logosnya Allah. Logos Allah itu berbicara tentang akal pikiran Allah, kehendak Allah yang menginginkan setiap manusia percaya kepadanya bahwa dia memperkenalkan Allah sesungguhnya. Gitu loh. Nah, kalau berbicara tentang kedagingan ya, dia tidak akan menyampaikan hal-hal yang sesuatu hal yang aku ini adalah aku ini berasal dari Allah Bapa gitu loh. Tidak perlu dia menyampaikan itu. Kalau misalnya bentar ya Pak. Maaf ya Pak. Nah, saya cuma hanya ingin meluruskan aja karena mungkin ya kalau Bapak. Berarti saya bengkok ya? Hah? Berarti saya bengkok ya? Aku nggak mau bilang Bapak bengkok, Tapi mau diluruskan. Kelihatannya dibilang bengkok sama jemaatnya. Gini loh Pak. Ya, coba. Seperti ini. Saya tidak akan mengejat siapapun ya karena setiap manusia itu mempunyai akal pikiran masing-masing gitu loh Pak. Nah, tetapi kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Gitu loh. Apa yang ditulis Tadi saya sebutin bukan firman Tuhan berarti. gitu loh. Karena apa Pak? Yang saya sebutin tadi itu bukan firman Tuhan berarti.
Kan Ibu harus kembali kepada firman Tuhan bilang. Gini, mungkin Bapak ya mungkin ya aku nggak bisa mengatakan bahwa apakah itu bukan firman Tuhan. Bapak merasa itu adalah firman Tuhan, tapi penyampaian dari yang Bapak sampaikan bahwa firman itu mendarah daging dan itu sudah ini. Jadi saya berpikirnya tapi nggak masalah, itu kan hak setiap manusia gitu loh. Jadi cuman di sini saya hanya memberikan sedikit pemahaman yang saya tidak akan membuat Bapak itu seperti apa ya, yang oh aku berarti salah atau enggak gitu loh. Nah karena Enggak, saya enggak begitu. Tadi kan Bu Ica yang ngomong, saya bengkok dan kembali kepada firman. Artinya kan saya tidak pernah bilang Bapak bengkok, tetapi bukan, diluruskan. saya ingin meluruskan sedikit karena gini loh Pak. Tadi saya nih coba Bapak dengarkan omongan saya sedikit aja. Saya tidak akan mengejudge Bapak karena setiap manusia mempunyai pemahaman sendiri-sendiri. Paham ya? Sehingga kalau menurut Bapak itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, tetapi menurut saya harus meluruskan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab gitu loh. Bukan berarti saya nggak ada di dalam Alkitab tadi ya yang saya ngomong. Gini Pak Baap, bentar aja dikit ya. Kan berarti saya tuh mengatakan Bapak tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan Alkitab. Itu kan Bapak bisa memahami, mencerna nggak apa yang saya sampaikan? Loh, lah iya, Ibu ngomong begitu itu berarti yang saya omongin tadi tidak sesuai dengan Alkitab, betul? Kalau menurut saya, iya. nah kan, tapi kan kalau menurut Bapak kan itu sesuai. Makanya saya sampaikan tadi, itu setiap manusia mempunyai pikiran, ibaratkan pemahaman. Nah, tetapi ini saya meluruskan pemahaman saya tentang keimanan saya gitu loh. Bukan meluruskan tentang keimanan saya yang Bapak sudah menyampaikan nih bahwa firman Tuhan itu sudah mendarah daging ya. Itu berbicara tentang kedagingan setiap kedagingan Yesus Kristus. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang dituliskan di Kejadian 1 ya, itu firman Tuhan itu bukan berbicara tentang perkataan saja gitu loh. Nah, tetapi logosnya Allah, pikirannya Allah tetap dan kehendaknya Allah. Sehingga apa? Aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Nah, itu yang dikatakan berbicara tentang diri kita kepada Allah. Baik. Ibu tahu nggak Yesus itu sama dengan Adam yang pertama, Bu? Yesus sama dengan Adam yang pertama, manusia pertama maksudnya gitu, Pak? Betul. Ibu tahu nggak? Oke, kalau berbicara tentang manusia pertama, menurut Ibu Yesus dengan Adam yang pertama itu sama apa nggak? Saya ganti pertanyaannya. Kalau saya bilang sih, kalau tentang berbicara tentang kemanusiaannya tidak, ya. Jadi beda ya Bu ya. Tapi ada yang menyamakan Bu, namanya Paulus. Oke, coba. Paulus bilang Yesus itu Adam yang akhir. Nah, Ibu coba cari keywordnya Adam yang akhir. Nah, jadi begini Bu, logikanya begini. Logikanya kan Ibu pasti setuju bahwa Adam yang pertama gagal karena dicobai, dia melawan firman, betul? Oke. Nah, Yesus dicobai, itu pastinya konteksnya harus sama dengan Adam dong, Bu. Betul? Yang di padang gurun itu. Ibu melihat ada kesamaan nggak ini atau jauh berbeda? Saya paham maksud Bapak. Nah, kalau konteks Adam dan Yesus Kristus, kalau Bapak mau menyamakannya, itu berbicara tentang kemanusiaannya. Sehingga, tapi kita berbicara tentang keilahiannya, ini iblis ini, Pak. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, iblis ini kan sudah mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri. Tetapi dia berbicara tentang manusia yang jatuh dalam dosa. Apakah Yesus bisa jatuh dalam dosa atau tidak? Itu kita lihat konteksnya, Pak. Gitu loh. Nah, jangan makanya saya katakan. Ya, maksud saya begini, Bu. Yesus itu. Sebentar, Pak. Sedikit ya. Kalau Bapak mau menyamakan Yesus dengan Adam, ya, kalau berbicara Bukan tentang saya yang nyamain.
Paulus yang nyamain itu, bukan saya. Gak ada masalah. Oke, Paulus. Kalau Paulus menyamakan Yesus dengan Adam, itu di konteksnya di mana gitu loh. Iblis mencobai Adam. Iblis mencobai Adam Hawa, itu berbicara tentang kemanusiaannya, makanya dia jatuh dalam dosa. Iblis mencobai Yesus Kristus karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah firman Allah, Mesias yang akan menyelamatkan kita. Tetapi konteks di dalam kemanusiaannya, aku harus coba ini apakah dia sama seperti manusia biasa atau tidak. Nah itu kita harus tahu dulu. Makanya saya katakan kalau misalkan Paulus mengatakan seperti itu, ya konteksnya seperti itu Pak, gitu loh. Makanya dia bisa menyampaikan seperti itu. Ada satu ayat lagi yang menyatakan bahwa dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi Bu, kalau saya jadi Adam yang pertama ya, Adam yang pertama itu kan jatuh dalam dosa, ya. Karena kalau saya jadi Adam yang pertama, saya bakal protes sama Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak ada 100% manusia, 100% Allah. Jadi ketika saya dicobai, saya pasti jatuh dalam dosa. Begitu konteksnya. Kalau Yesus dicobai, dia tidak akan jatuh dalam dosa. Karena dia ada 100% Allahnya. Begitu Bu. Tapi kalau saya jadi Adam yang pertama, saya bakal protes ke Bapak. Bapak, kenapa engkau membuat aku tidak 100%, tidak ada 100% Allah? Ya aku pasti gagalnya. Begitu Bu. Tapi ayatnya ada, dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dia memiliki kelemahan sama Bu. Makanya dia bisa menjadi imam besar bagi kita semua. Karena dia tahu kelemahan sama gitu. Jadi perbedaannya, kalau kita membedakan hal itu, ya tentunya ada konsekuensi-konsekuensi logis yang harus dibawa begitu ya. Itu. Oke, dan kita juga harus tahu Pak kesamaannya ya, kelemahan setiap manusia itu seperti apa. Makanya pada saat Yesus berdoa ya, dia mengatakan kepada murid-muridnya ya, ada muridnya untuk mereka itu berjaga-jaga pada saat pada saat tentara Romawi mau menangkapnya. Dan kelemahannya itu berbicara tentang rasa takut itu. Yesus mempunyai rasa takut. Ada kan di situ ya, itu berbicara tentang apa? Itulah kemanusiaan kelemahannya itu. Nah, tetapi jangan disamakan dengan Adam dan Hawa gitu loh Pak. Ibu tadi bilang dia sang firman ya Bu? Dia sang amin bukan? Amin. Sang amin. Nah Ibu coba lihat Wahyu 3. Sang amin ya, sang amin dikatakan permulaan dari ciptaan. Apakah Yesus permulaan dari ciptaan Bu? Yohanes 17 ayat 5 Pak. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Tunggu. Di Wahyu dulu Bu, Wahyu 3 ya. Wahyu 3, atau Ibu bisa cari di keywordnya itu permulaan dari ciptaan. Wahyu 3 ya. Wahyu 3 ya Pak. Ya. Apakah di situ itu sang firman itu adalah Wahyu 3 ayat yang Pak. Waduh, sebentar ya. Kalau gitu saya carikan. Biar enak gitu. Ya teman-teman ngopi. Ngobrol pelihara iman. Itu pendeta yang biasa khotbah di mana-mana diundang itu. Jangan kau sembarang kau. Masa data VS asumsi. Hargai saya. Di sini saya berikan waktu kamu belajar sama Pak Pendeta Adi. Gitu. Kalau menurut saya itu tidak sesuai yang saya katakan. Saya tidak bisa. Iya bagus. Tapi kamu punya suara itu kecil. Semoga suara kecil itu bisa mengecilkan iman kamu dan cepat kamu kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya ya. Suaramu kecil. Kasih besar suara sedikit. Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Ya. Dan tuliskan pada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Yes, Yesus Ini Amin ini siapa Bu? Yesus Kristus. Amin Yesus Kristus ya. Nah, dia dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Berarti dia ciptaan Bu? Oke. Apakah dia makanya saya katakan dia
kalau berbicara permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Ya, Yohanes 17 itu. Nah, oke, kalau ada ayat begini, engkau telah memanggil aku, ya, sebelum dunia dibentuk. Apakah kita berarti sudah ada sebelum dunia dibentuk, dunia dijadikan? Akan ada lagunya tuh, Bu. Kan ada lagunya ya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Nah, coba. Berarti kita sama dengan Yesus dong. Sebelum dunia dibentuk loh, Bu. Di Amsal 8 ada juga hikmat berlari-lari. Nah, orang menyatakan bahwa itu Yesus. Nah, tapi menurut saya jangan kemana-mana dulu, Bu. Ini di Wahyu 3 ayat 14 ini Ibu tadi menyatakan amin. Terus dia menyatakan permulaan dari ciptaan Allah. Ini yang salah Yohanes yang nulis apa Yohanes? Ini kan yang nulis Wahyu Yohanes ya. Nah, sedangkan Yohanes juga menulis di Yohanes 17. Kalau dia menyatakan kembalikanlah kemuliaan yang ada sebelum dunia dibentuk. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang ada sebelum dunia dibentuk. Nah, gitu, Bu. Bagaimana itu? Yang Wahyu 3 ayat 14 Ibu menyatakan amin itu Yesus. Tapi dia permulaan dari ciptaan Allah. Nah, bagaimana menerangkannya, Bu? Silahkan. Oke, baik. Saya baca ya, Pak ya. Yohanes 1 ayat 1 kita baca dulu ya, Pak ya. Maaf ya. Di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan. Maaf, bentar. Yohanes. Bukan, Bu, maksudnya Wahyu 3 ayat 14-nya tadi ada yang salah begitu, Bu. Kita jangan pakai itu ya. Iya, saya mau jelaskan dulu ya, Pak. Biar Oh, supaya iya. Bapak tahu ayat itu kemana larinya. Ya, Pak. Pendeta diajarin. Boleh ya? Oke. Di sini dikatakan di Wahyu 3 ayat 14 ya. Wahyu 3 ayat mana dia? Wahyu 3 ayat 14 ya. Saya baca dulu. Senyum dia. Pendeta kok Mana dia? diajarin? Wahyu 3 ayat Gimana sih kayak ini? 14. Tuliskanlah kepada malaikat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Ya, sumber dari ciptaan Allah. Oke, kita buka lagi. Kenapa dikatakan dia ciptaan Allah? Ya. Kalau berbicara apakah dia itu pada pertama kali ya Bapak bilang tadi ya? Awal mula ya? Bukan Ya, saya yang bilang, itu kan permulaan dari ciptaan Allah, bukan saya yang bilang. Bible yang bilang. Nah, kalau kita berbicara permulaan ciptaan Allah, di sini kita buka di Yohanes 1 ayat 1, Pak. Ya, pada mulanya sudah ada firman. Itu awal mula itu berbicara tentang apa? Pasti lari ke situ. Waduh, kalau kayak gini saya serahkan ke Pak Loading lagi aja deh. Iya. Silakan, Pak. Muter itu. Oh enggak, Pasti lari ke gini. situ. Berarti Bapak pengen mengajari saya sesuai dengan keinginan Bapak, tapi enggak, Bapak enggak. tidak menginginkan. Ya udah enggak ada Bukan, masalah. bukan gitu, Bu. Mohon maaf kalau tadi maksudnya bantah dulu Wahyu 3 ayat 14-nya dibantah dulu misalkan. Kalau menjelaskan ayat itu eksegesis itu ya. Nah, kita jangan lari ke paralelisme ayat dulu, tapi eksegesis itu berdasarkan ayat itu dulu, konteks jauh, konteks dekat ayat itu dulu, baru kalau ada paralelisme lari ke ayat yang konteks jauh begitu, Bu. Ini kalau saya ya, Bu ya, mungkin kurang cocok begitu. Pak Loading, silakan Pak Loading. Ya. Saya sedikit ini ya, sedikit mau mau Nyerah, meluruskan kelihatannya atau nyerah. beritahukan aja ya Bapak ya. Bahwa ini berbicara, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Oke, ini untuk siapa? Aku berbicara itu untuk Yesus. Apakah Yesus itu ciptaan? Kalau berbicara tentang apakah Yesus itu ciptaan, dia kalau berbicara tentang ini berbicara tentang kemanusiaannya ya Pak ya. Ini berbicara tentang kemanusiaannya. Nah, apakah Yesus itu ciptaan? Kalau kita berbicara tentang kemanusiaannya, dia dilahirkan dari apa? Awal mulanya itu kan harus berbicara tentang setiap manusia itu kalau dilahirkan itu apakah dia itu tidak diciptakan, Pak? Itu yang menjadi yang seharusnya kita berpikir secara ini kita. Jadi sama seperti gini.
setiap manusia yang dilahirkan itu kan belum ada. Berarti tidak? Belum. Ini konteksnya mau enggak Bapak ini maunya kemana gitu? Aku bingung juga. Emang bingung loh, bener sih Bapak. Pertanyaan Emang Bapak, bener apa itu. ini konteksnya untuk siapa? Untuk Yesus Kristus. Nah, apakah Yesus itu ciptaan? Kita konteksnya mencari Bapak mau memperbandingkan Yesus dengan siapa gitu loh. Oh, kalau Paulus membandingkan Yesus dengan Adam yang pertama, Bu. Oh, Bapak Sama-sama seharusnya begini, Adam yang pertama tuh seharusnya menjadi tuan atas muka bumi ini. Tapi kan gagal, dia tidak bisa menaklukkan. Gitu. Dia tidak bisa, bahkan dia tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri kepada Tuhan. Dia ingin mengangkat dirinya sendiri begitu. Nah, Yesus ini sama dengan Adam yang pertama gitu. Makanya kalau orang bingung dengan dia diangkat menjadi Tuhan, nah repot tuh. Kalau diangkat menjadi Tuhan kan menjadikan Allah telah menjadikan Yesus sebagai Kristus dan Tuan. Nah, itu bahasa aslinya, Bu, di Kisah Para Rasul itu. Hai orang Israel, engkau harus tahu bahwa Allah telah menjadikan Yesus Kristus yang engkau matikan itu sebagai Kristus dan Tuan. Nah, Paulus juga menyatakan bahwa hanya ada satu God, ya. Kalau bingung dengan Allah, hanya ada satu God, yaitu Bapa, yang daripadanya lah sumber, ya. Dan hanya ada satu Tuan, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu Esa Allah kita, yaitu Bapa. Esa pula pengantara kita, yaitu Yesus. Pengantara itu intercessor. Pengantara itu pendoa syafaat. Nah, begitu. di ayat itu Bapak bicara. Coba saya masuk sedikit ya, Ica. Coba Ica baca Ibrani 1 nomor 1 sampai 2. Ibrani 1 nomor 1 sampai 2. Iya. Suaranya Kasih besar suara lagi. Udah besar kali suaranya. Itu kayaknya kecil kalau Pak Loding ngomong deh, Pak. Kecil pas Iya. Pak Loding ngomong. Udah besar sekali. Coba Ibrani 1 nomor 1 sampai 2 coba dibaca. Oke, saya baca ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Amin. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Makanya segala sesuatu. Ica paham tidak ayat itu? Paham tidak? Coba apa yang tahu? Ayat itu menjelaskan Allah dulu berbicara dengan nenek moyang kita itu melalui perantara para nabi. Nah, di zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita itu melalui anaknya yang tunggal, sehingga dalam Yohanes 1:18 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Begitu, makanya coba Ica baca Yohanes 12 nomor 49 sampai 50 baru kamu jelaskan. Coba. Yohanes 12 49 sampai 50. Kamu harus baca lagi yang ininya loh, yang selanjutnya. Iya, baca dulu yang itu, baca dulu nanti baru kamu narasi. Yohanes 12 49 sampai 50. Yohanes 12 49 sampai 50. Yohanes 12. jeda kalau Yohanes berapa? 29. 12 12 ayat 49 sampai 50. 9 ya? 49. Yohanes 12 oke 49 ya. Sampai 50. 50. Beginilah firman Tuhan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Amin. Aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Karena itu apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Nah, maksud Oh iya,
Berarti di situ Yesus diperintahkan oleh siapa? Allah Bapa. 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 Nah, Tuhan ini Tuhan boleh diperintah. Tuhan boleh diperintah. Nah, makanya kita lanjut lagi ke yang tadi yang kamu kasih saya ayatnya, Loading. Tidak, Ica kan mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Apakah Tuhan bisa diperintah? Kan kuasa sudah diberikan kepada siapa, Loading? Segala kuasa. Kalau Ica mengatakan kuasa telah diberikan, berarti Yesus ini Tuhan jadi-jadian. Kalau dia tidak diberikan kuasa, oke. Apakah Tuhan itu maha pemberi atau penerima? Coba. Apakah Tuhan ini pemberi apa penerima begitu? Iya. Konteksnya mau kemana ini? Kita harus tahu dulu gitu loh. Kalau berbicara tentang kemana? Sabar, Ica. Tuhan ini sang pemberi atau sang penerima? Menurut Ica, Tuhan ini sang pemberi atau sang penerima? Pemberi. Oke, lanjut. Pemberi. Oke, Yesus menerima dari siapa? Dari Allah Bapa. Berarti Allah Bapa adalah Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, dia tidak bisa menerima. Paham sampai sini? Betul itu. Dia memberikan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Nah, Yohanes tadi yang kamu sampaikan tadi ya, yang 40. Iya Ica, saya tahu segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Siapa yang memberi? Adalah Allah Bapa. Siapa Allah Bapa menurut Yesus? Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada hambanya itu boleh. Tapi kalau Tuhan memberikan kuasa kepada Tuhan, bagaimana itu coba? Sebelum Yesus diberikan kuasa, Yesus berkuasa tidak? Oke, gini. Oke. Coba gimana? Kebingungan sih, Ica. Kita ambil contoh. Pak Loding izin turun dulu ya, ada kegiatan lagi nih Pak Loding. Ya, Bu Ica. Oke, siap Pak Pendeta. Pak Pak Loding, Pendeta terima saya kasih ya. kabur. Terima kasih. Coba Ica, sifat Tuhan itu maha pemberi. Begitu. Kita sifat makhluk ini adalah penerima, menerima segala sesuatu dari Tuhan, entah rizki, entah apa, begitu. Jadi kalau Ica membaca bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, berarti di situ ada yang diberi dan ada yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa, yang menerima adalah Tuhan. Berarti ada dua keberadaan. Keberadaan yang memberi dan keberadaan yang menerima. Yang manakah Tuhan? Nah, kalau yang manakah Tuhan? Yang Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Kenapa saya katakan Yesus Kristus? Kita buka lagi yang di Yohanes 1:14 itu. Kan Yesus menerima tadi. Enggak gini loh, dikit aja. Siap. Oke, siap. Nah, mungkin Loading sama Bapak tadi kan memang satu ini ya, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi di dalam iman saya gitu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa saya katakan Yesus itu adalah Tuhan? Karena sudah dituliskan di dalam Alkitab bahwa ya, apalagi tentang kelahirannya Mesias, penyelamatan, hanya Yesus yang, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita kepada Allah Bapa di sorga. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau misalkan Loading mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Nah, ini teman-teman yang menjadi polemik di kekristenan ya, teman-teman ya. Yesus ini menerima kekuasaan dari Bapa, sama kayak nabi-nabi yang lain, menerima kuasa dari Allah, dari Tuhan, untuk mengajarkan umat-umatnya itu, umat-umat mereka ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepadanya. Sama kayak Nabi Musa, semua nabi-nabi terdahulu seperti itu, diperintahkan atau diutus oleh Tuhan untuk memberikan pengajaran tentang tauhid, tentang satu Tuhan, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Kalau mereka Bapa katanya ya, kalau mereka. Tapi yang salahnya di mereka, malah seutusannya ini nih yang disembah oleh mereka. Nah, ini salahnya di sini, teman-teman ya. Nah, kata si Ica tadi,
Tuhan itu mampu atau Tuhan itu harus mengampuni dosa manusia, tapi dengan cara mati di kayu salib. Nah, itu masuk akal nggak menurut kalian? Nah, kalau menurut saya itu nggak masuk akal, itu gabrul kalau menurut saya ya. Jadi dengan sekejap kun payakun jadi. Nggak usah Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia harus mati di kayu salib. Oh, itu konsep kalau menurut saya, mohon maaf ya, itu konsep ajaran pagan Yunani ya. Oke, buat teman-teman hanya itu yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini hanyalah diskusi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.